Saudaraku yang dirahmati Allah, surah Taha adalah salah satu surat yang Allah turunkan untuk menenangkan hati Rasulullah. Surat yang seakan memeluk jiwa, mengingatkan bahwa agama ini bukan beban, tapi jalan menuju kedamaian. Di awal surah Allah berfirman, "Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu." Ayat ini seperti bisikan kasih sayang dari langit, bahwa hidup bersama Al-Quran tidak membuat kita terbebani, justru membuat hidup kita lebih lapang. Jika hari ini hati terasa sempit, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati kita menjauh dari cahaya Allah. Dalam surah ini Allah banyak menceritakan kisah Nabi Musa, kisah seorang nabi yang pernah takut, pernah ragu, pernah merasa tidak mampu. Ketika diperintah menghadapi Fir'aun, Musa tidak pura-pura kuat. Ia berdoa, "Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah lisanku." Inilah pelajaran besar bagi kita, bahwa rasa takut itu manusiawi, dan doa adalah jalan untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Nabi Musa mengajarkan bahwa seorang hamba tidak harus selalu terlihat kuat, yang penting selalu kembali kepada Allah. Allah lalu bertanya kepada Musa tentang tongkat di tangannya. Tongkat yang biasa, benda yang sederhana, lalu Allah menjadikannya mukjizat. Dari sini kita belajar, seringkali apa yang kita anggap kecil, Allah bisa jadikan besar. Apa yang kita anggap tidak berarti, Allah bisa jadikan jalan keluar. Bukan kemampuan kita yang membuat hidup berjalan, tapi pertolongan Allah. Di bagian lain, Allah memperingatkan bahwa siapa yang berpaling darinya akan merasakan hidup yang sempit. Bukan sempit karena uang tipis atau masalah datang bertubi-tubi, tapi sempit karena hati jauh dari Allah. Sebaliknya, bila hati dekat dengannya, hidup yang sederhana pun terasa lapang. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita genggam, tapi dari siapa yang kita ingat. Surah Taha adalah pengingat lembut, bahwa Allah tidak ingin menyulitkan kita. Bahwa ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar, tapi di dalam hati yang selalu mengingat Allah. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang gelisah, sedang bingung, atau sedang merasa tidak mampu, ingatanilah doa Nabi Musa. Ucapkan perlahan. Rasakan maknanya. Rabbi shrali sadri, wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku. Semoga Allah menenangkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan menuntun hidupmu menuju cahayanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, surah Maryam adalah surat yang penuh keajaiban, penuh kisah harapan, dan penuh sentuhan kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap ayat seakan berkata kepada kita, jangan menyerah, Allah selalu bersama. Surah ini dibuka dengan kisah Nabi Zakaria, seorang nabi yang sudah sangat tua, rambutnya memutih, istrinya mandul, dan secara manusia mustahil memiliki anak. Namun ia tetap berdoa pelan kepada Allah. Ya Rabbku, jangan biarkan aku sendirian. Dan Allah mengabulkan doanya, memberikan seorang anak bernama Yahya, anak yang suci, lembut, dan menjadi nabi. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika manusia berkata mustahil, Allah berkata kun fayakun. Selama kita tidak berhenti berharap, pintu langit tidak akan pernah tertutup. Kemudian Allah mengisahkan Maryam, wanita paling suci, paling mulia, tapi juga paling banyak diuji. Ia harus menghadapi fitnah manusia, rasa takut, rasa malu, dan kesendirian yang begitu berat. Ketika Maryam hampir menyerah, Allah menenangkannya. Jangan bersedih. Allah menurunkan air di dekat kakinya, menggugurkan buah kurma dari pohon, dan menjaga kehormatannya. Bahkan bayi Isa yang masih dalam buayan pun berbicara membela ibunya. Kisah Maryam mengajarkan bahwa ketika dunia tidak memahami kita, Allah memahami. Ketika manusia menjauh, Allah mendekat. Ketika semua pintu tertutup, Allah membuka jalan dari arah yang tak terduga. Allah juga mengingatkan kita tentang Nabi Ibrahim, yang dengan lembut menasihati ayahnya yang menyembah berhala. Meski ditolak keras, Ibrahim tetap menjawab dengan kata yang baik, tidak membalas dengan marah, tidak meninggalkan adab. Dari sini Allah mengajarkan bahwa dakwah tidak lahir dari kekerasan, tapi dari hati yang lembut. Dalam surah Maryam, Allah juga menyebut para nabi lain, Musa, Ismail, Idris, semuanya satu pesan, bahwa orang-orang yang sabar, taat, dan jujur tidak pernah Allah sia-siakan. Ujian mereka berat, tapi balasan Allah jauh lebih besar. Dan di akhir surah, Allah mengingatkan tentang hari ketika semua manusia akan dikumpulkan. Pada hari itu, tidak ada yang menolong kecuali hati yang kembali kepada Allah dengan selamat. Orang beriman akan disambut dengan kedamaian, diwariskan surga, dan dilindungi dari segala ketakutan. Saudaraku, surah Maryam adalah pelukan dari Allah untuk hati yang lelah. Ia berkata, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada ujian yang tanpa pertolongan, tidak ada hamba yang aku tinggalkan sendirian. Jika hari ini engkau merasa gelisah, merasa takut, atau merasa tidak ada jalan keluar, saudaraku yang dirahmati Allah, surah Al-Kahf adalah surat yang Rasulullah minta kita baca setiap hari Jumat.
Karena di dalamnya ada cahaya yang menjaga kita dari fitnah hidup sampai fitnah terbesar di akhir zaman. Surat ini menghadirkan 4 kisah, 4 ujian, dan 4 pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Surah ini dibuka dengan kisah para pemuda Kahfi. Pemuda yang hidup di tengah masyarakat penuh kesyirikan, tapi mereka memilih mempertahankan iman. Iman mereka lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Mereka lari ke dalam gua dengan doa yang sederhana. Ya Rabb kami, berikan kami rahmat dari sisimu. Dan Allah menjawab doa itu dengan cara yang ajaib. Allah tidurkan mereka ratusan tahun. Allah jaga tubuh mereka, hati mereka, dan nama mereka. Surah ini mengajarkan bahwa siapa yang menjaga imannya, Allah akan menjaga hidupnya. Setelah itu, Allah menceritakan kisah 2 pemilik kebun. Kisah tentang seseorang yang kaya, kebunnya indah, hasilnya berlimpah, tapi kekayaan membuatnya sombong. Ia berkata, aku rasa kebun ini tidak akan binasa selamanya. Pada akhirnya Allah musnahkan kebun itu dalam sekejap. Seakan Allah berkata, tanpa syukur, harta sebesar apapun tidak berarti apa-apa. Kemudian datang kisah Nabi Musa dengan Khidr. Keduanya berjalan menyaksikan hal-hal yang tampak buruk, tapi ternyata semuanya penuh rahmat Allah. Perahu yang dirusak, anak yang diambil nyawanya, tembok yang ditegakkan tanpa bayaran, semua adalah pelajaran bahwa apa yang terlihat buruk hari ini bisa jadi bentuk perlindungan Allah dari sesuatu yang lebih berat. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidup. Di akhir Allah kisahkan, Zulkarnain, pemimpin kuat dan adil yang diberi kemampuan menjangkau timur dan barat. Meski kekuasaannya besar, ia tetap rendah hati. Ia berkata, ini rahmat dari Rabbku. Surah ini mengingatkan bahwa kekuatan, jabatan, dan posisi bukanlah tempat untuk sombong. Semua hanyalah titipan yang Allah akan tanyakan kembali. Saudaraku, Surah Al-Kahf mengajarkan bahwa hidup ini adalah ujian. Kadang kita diuji dengan iman, kadang dengan harta, kadang dengan ilmu, kadang dengan kekuasaan. Dan cara selamat dari semuanya adalah menjaga iman, bersyukur, merendah, dan berlaku adil. Jika hari ini engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak kau mengerti, sedang diuji rezekinya, sedang diuji imannya, atau sedang diuji hati dan pikiran, ingatlah pesan besar surah Al-Kahf. Allah selalu punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita duga. Semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya surah Al-Kahf, menguatkan kita dalam setiap ujian, dan menjaga kita dari fitnah dunia dan akhir zaman. Sahabat sekalian, surah Al-Isra adalah surat yang membuka mata kita tentang 3 hal besar. Kemuliaan Rasulullah, kedudukan Al-Quran, dan adab seorang hamba di hadapan Allah dan manusia. Surah ini dimulai dengan ayat yang sangat agung. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Ini bukan sekadar kisah perjalanan, tapi bukti nyata bahwa saat manusia meninggalkan kita, saat dunia mengecilkan kita, Allah mampu mengangkat hambanya setinggi-tingginya. Isra Mi'raj mengajarkan, kalau Rasulullah yang sedang terluka, sedang diuji, sedang ditolak kaumnya saja diangkat oleh Allah, maka jangan pernah meremehkan diri kita. Di saat kita sujud, saat kita kembali kepadanya, Allah mampu mengangkat hidup kita lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Kemudian surah ini mengajarkan adab besar, adab kepada orang tua. Allah berfirman, jangan berkata kepada keduanya. Hanya satu kata kecil, tapi Allah menegur keras. Karena bagi Allah, melukai hati orang tua, bahkan dengan suara yang meninggi, itu sebuah dosa yang lebih berat dari yang kita kira. Sahabat, orang tua mungkin tidak selalu benar, tidak selalu lembut, tidak selalu sesuai yang kita inginkan, tapi mereka pernah menahan sakit demi kita. Mereka pernah tidak tidur demi kita. Mereka pernah lapar demi kita kenyang. Allah tidak meminta kita membalas semuanya. Allah hanya meminta, jangan kasar, jangan membentak, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia. Lalu surah Al-Isra mengingatkan kita tentang prinsip hidup yang seimbang. Jangan boros, tapi juga jangan kikir. Jangan sombong, tapi juga jangan minder. Jangan mengikuti hawa nafsu, tapi jadilah hamba yang memegang petunjuk. Di tengah hiruk-pikuk dunia, surah ini mengingatkan, kehormatan tidak dilihat dari jabatan, bukan dari jumlah followers, bukan dari harta, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Allah menyebut, sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Artinya kalau hidup kita penuh kebingungan, penuh tekanan, penuh kekosongan, sumber ketenangan pertama bukan motivasi dunia, bukan hiburan, tapi kembali ke Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, surah Al-Isra mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lihat hari ini. Ada malaikat yang mencatat, ada hari bangkit, ada hari kita berdiri sendiri di hadapan Allah. Dan pada hari itu, satu amal baik kecil yang kita anggap sepele akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Maka mari kita hidupkan kembali Al-Quran dalam hati, muliakan orang tua, jaga adab, dan dekatkan diri kita kepada Allah. Karena siapapun yang Allah jaga, tidak ada satupun makhluk yang bisa meruntuhkannya. Sahabat sekalian,
Surah Al-Hijr adalah surat yang mengajarkan kita tentang keteguhan iman, ketenangan hati, dan janji Allah yang pasti benar. Surah ini turun pada masa Rasulullah sedang menghadapi tekanan dan penolakan yang sangat berat dari kaumnya. Melalui surat ini Allah menguatkan hati Nabi dan menguatkan hati kita semua hari ini. Allah membuka surah Al-Hijr dengan mengingatkan bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang tidak akan pernah pudar. Manusia boleh menolak, boleh meremehkan, boleh mengejek, tapi cahaya Al-Quran tidak pernah padam. Ia akan selalu menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mau mendekat. Kemudian Allah menceritakan kaum terdahulu, kaum Tsamud, kaum Lut, para pendusta rasul-rasul sebelumnya. Semua mereka pernah kuat, pernah kaya, pernah berjaya. Tetapi ketika mereka menolak kebenaran, kehancuran datang. Bukan karena Allah zalim, tapi karena mereka sendiri yang menutup pintu hidayah. Sahabat, pesan ini sangat jelas. Siapapun yang meninggalkan Allah akan kehilangan ketenangan. Walaupun punya harta, kekuatan, dan pengaruh, hati tetap kosong tanpa Allah. Di tengah surat, Allah memberikan satu ayat yang sangat menenangkan hati hambanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Artinya Islam tidak butuh dibela dengan amarah, tidak butuh diselamatkan oleh makhluk. Allah sendiri yang menjaganya sampai hari kiamat. Setelah itu, Allah mengingatkan tentang penciptaan Nabi Adam dan kisah iblis yang enggan sujud. Dari sini, surah Al-Hijr mengajarkan bahwa kesombongan adalah akar kehancuran. Tidak ada yang lebih merusak hati daripada merasa diri lebih tinggi dari orang lain, lebih suci, lebih hebat, lebih pantas dihormati. Sahabat yang dirahmati Allah, di bagian akhir surat, Allah memberi pesan yang begitu halus dan menyembuhkan. Dan sungguh, kami mengetahui dadamu menjadi sempit karena apa yang mereka katakan. Seakan Allah berkata, aku tahu kamu sedih, aku tahu kamu terluka, aku tahu kamu lelah. Lalu Allah memberi obatnya. Maka bertasbihlah dan jadilah orang yang sujud. Artinya ketika hati berat, dekatkan diri kepada Allah. Salat, zikir, sujud, itulah jalan pulang bagi hati yang sedang sempit. Dan Allah menutup surat ini dengan kalimat yang sangat menguatkan. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang pasti, yaitu ajal. Selama kita bernapas, selama itu pula kita terus melangkah dalam ketaatan, meski perlahan, meski sedikit demi sedikit. Sahabat, pesan surah Al-Hijr sangat jelas. Tetaplah berpegang pada Al-Quran, jauhkan kesombongan, kuatkan hati saat diuji, dan carilah ketenangan dalam sujud. Karena siapapun yang Allah kuatkan hatinya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menjatuhkannya. Sahabat sekalian, surah Ibrahim adalah surat yang mengajak kita merenungkan dua hal besar dalam hidup, syukur dan doa. Surah ini menunjukkan bagaimana nikmat Allah bisa bertambah, dan bagaimana doa seorang hamba bisa mengubah takdirnya dengan izin Allah. Allah membuka surat ini dengan mengingatkan bahwa Al-Quran adalah cahaya yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahayanya. Kegelapan kemaksiatan, kegelapan kegelisahan, kegelapan hidup yang tidak punya arah, semuanya Allah keluarkan dengan ayat-ayatnya. Artinya ketika hati kita lelah, kembali ke Al-Quran adalah cara paling cepat untuk menemukan ketenangan. Sahabat, salah satu bagian paling indah dari surah Ibrahim adalah doa-doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Ya Rab, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa ini mengajarkan bahwa ketenangan, keamanan, ketentraman itu semua datang dari Allah. Lalu beliau berdoa lagi, Ya Rab, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa yang paling dikhawatirkan para nabi bukanlah kemiskinan, bukan kekurangan, bukan dunia, tapi kesesatan hati. Ibrahim juga berdoa agar anak cucunya mendirikan sholat. Sahabat, kita sering ingin anak kita sukses dunia, tapi doa Ibrahim mengajarkan, sukses yang paling penting adalah sukses iman. Karena kalau Allah jaga iman seseorang, seluruh urusan hidup lainnya akan ikut dijaga. Lalu surah Ibrahim menyampaikan ayat yang paling terkenal, ayat yang menjadi hukum hidup manusia. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah. Dan jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Ini bukan hanya ayat, ini adalah janji Allah. Syukur tidak hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tapi dengan cara memakai nikmat sesuai yang Allah inginkan. Kalau Allah beri waktu, gunakan untuk kebaikan. Kalau Allah beri rezeki, sisihkan untuk membantu. Kalau Allah beri kesehatan, gunakan untuk taat. Saat itulah tambahan nikmat akan datang tanpa kita duga. Setelah itu Allah mengisahkan umat-umat terdahulu yang menolak para nabi. Mereka kuat, mereka kaya, mereka berpengaruh, tapi mereka hancur karena sombong. Pelajaran untuk kita, yang membuat seseorang jatuh bukan kekurangan, tapi kesombongan. Sahabat yang dirahmati Allah, di akhir surah, Allah menegaskan bahwa Al-Quran turun untuk meneguhkan hati nabi dan hati kita. Allah tahu manusia sering lelah. Allah tahu manusia gampang patah. Dan Allah tahu hidup ini banyak ujian. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai hukum, tapi sebagai penguat jiwa. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, ia tidak akan tumbang meski badai hidup datang bertubi-tubi.
Itulah pesan surah Ibrahim. Perbanyak syukur, jangan sombong. Panjatkan doa seperti Nabi Ibrahim dan jadikan Al-Quran peneguh hati dalam setiap keadaan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, selalu berdoa, dan selalu dikuatkan hati oleh cahaya Al-Quran. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, surah Ar-Ra'd adalah surah yang penuh renungan. Allah mengajak kita untuk melihat langit, bumi, gunung, hujan, dan semua tanda-tanda kebesarannya. Bukan hanya agar kita kagum, tapi agar kita kembali kepadanya dengan hati yang lebih tunduk. Allah mengingatkan, Dialah yang meninggikan langit tanpa tiang, mengatur seluruh alam semesta, menghidupkan bumi selepas mati. Setiap dedaunan yang tumbuh, setiap tetesan air yang turun, semua berada dalam kendalinya. Seakan Allah ingin berbisik kepada kita, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali Aku yang mengatur. Maka jangan takut, jangan gelisah. Pegang saja Aku. Sahabat yang dimuliakan Allah, salah satu ayat paling dalam dari surah ini adalah firman-Nya. Allah mengetahui apa yang dibawa oleh setiap perempuan yang mengandung, dan apa yang kurang dan apa yang bertambah dalam rahim. Masya Allah. Bahkan sesuatu yang tersembunyi dalam rahim pun Allah mengetahuinya. Maka bagaimana mungkin Dia tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita? Kemudian Allah menggambarkan dua kelompok manusia. Ada yang hatinya keras, enggan menerima petunjuk, walaupun tanda-tanda Allah bertebaran di mana-mana, tapi ada juga kelompok yang lembut hatinya. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ketika ayatnya dibacakan, iman mereka bertambah. Dan disinilah kalimat yang menjadi penenang hidup kita. Ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Saudaraku, kita sering mencari ketenangan di banyak tempat. Di uang, di pujian, di barang-barang baru, di kesibukan, bahkan di manusia. Tapi kenyataannya, hati tetap gelisah. Karena ketenangan itu bukan barang dunia. Ketenangan itu hadiah dari Allah. Surah Ar-Ra'd mengajarkan bahwa ketenangan itu datang saat kita dekat dengan Allah. Saat kita ridha dengan takdirnya. Saat kita bertawakal atas urusan yang tidak kita kuasai. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita walau satu detik pun. Di akhir surah ini, Allah menegaskan, manusia boleh membuat rencana, boleh berusaha, boleh mengatur strategi, tapi keputusan terakhir tetap milik Allah. Dan keputusan Allah selalu lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Maka kalau hari ini kita sedang diuji, sedang bingung, atau sedang berjalan dalam masa yang berat, ingatlah pesan surah Ar-Ra'd, tenangkan hati dengan zikir. Pegang Allah lebih kuat dari sebelumnya. Dan yakin, setiap ujian sedang menuntun kita menuju sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang hatinya lembut, mudah tersentuh oleh ayat-ayatnya, dan selalu dekat kepadanya dalam suka maupun duka.